pada saat kita berbagi nasi, ada satu kebahagiaan yang tidak ternilai. Jadi mereka itu, kita kasih nasi, mereka langsung makan. Dan rata-rata orang kalau mau minta nasi, pasti mereka mau makan nasi. Nggak mungkin dia mau jual, nggak mungkin dia mau kemana-mana. Mungkin dia kasih anak dia atau kasih siapa ya, itu nggak masalah. Tapi pasti dimakan. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya kebetulan lahir di Jakarta, tapi besarnya di Medan. Jadi pada saat 2013, saya pindah lagi ke Jakarta. Itu karena alasannya papa saya meninggal. Dulunya itu saya lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Saya pernah jadi I.O. juga, saya pernah jadi pengurus restoran di Medan. Saya pernah kerja di perusahaan properti Singapura, Faris Organization. Habis itu, setelah itu saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya juga masih kerja di properti. Nah, pada saat itu saya mencoba menantang diri saya sendiri. Saya pengen buka usaha, gitu loh. Nah, dan awalnya itu memang nggak gampang, agak susah. Di situ tuh banyak kelat-kelut, banyak masalah, gitu. Terutama diutangin orang. Nah, setelah stabil itu saya kerjanya di kontraktor terakhir. Mulai stabil. Semenjak COVID, jadi usaha saya itu drop sih kalau kita ngomong, hancur lah gitu. Kebetulan memang mama saya itu jago masak awalnya ya, jadi saya ditantang untuk bisa masak. Awalnya saya coba belajar masak, saya coba buat catering. Itu pas zaman COVID ini saya pengen ceritanya itu kan COVID ini lama nih, hitungan tahun. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang. Kerjaan kita di rumah itu ya saya hanya bisa berdoa gitu loh. Apa sih, minta jalan biar bisa pulih lagi, biar bisa menghidupi keluarga saya lagi, gimana caranya. Nah di situ saya Tuhan itu kasih jalan itu saya buat catering. Nah, pada saat saya buka catering itu, saya ketemu orang-orang yang lebih positif. Ketemu teman-teman saya yang lingkungannya mereka semua positif. Saya dikasih jalan tuh, mereka bantu saya untuk order catering ini untuk berbagi jadinya. Di situ tuh saya masih belum sadar, jujur. Oh, mungkin ini rezeki, saya bilang gitu kan. Tapi masih rezekinya ya, orang bisa pesan lebih banyak, tapi ya kita nggak usah buka toko, kita bisa masak di rumah, masak sendiri saya waktu itu. Nah dari awal pertama itulah saya mulai dapat yang berbagi ini. Saya masih belum sadar gitu. Di situ pertama kali itu, jadi saya dikasih taunya itu, terserah Sen, kamu mau bagi di mana, gitu loh. Nah, saya nanya ibu saya tuh, Bu, ini kita mau bagi di mana ya? Apa kita bagi di jalanan aja kayak biasa? Nah, memang peranan ibu kita, orang tua kita itu memang besar sekali ya. Jadi jangan Sen katanya, ayo kita cari yang benar-benar pemulung, benar-benar yang orang yang kekurangan gitu loh. Akhirnya saya bareng sama ibu saya, kita kelilingin, ketemu gitu loh. Banyak kendala yang saya hadapin, terutama awal itu diri sendiri. Kenapa? Kita itu bukan hidup ya ada, tapi bukan kekurangan lah ya. Dari zaman dulu itu nggak pernah namanya itu kalau saya ya pribadi itu kita ke kolong tol, pinggir rel, ke tempat sampah,
untuk anak muda itu kayaknya hal yang sangat nggak mungkin gitu loh Pak. Nah, jadi semenjak itu saya niatkan diri saya janji sama yang di atas, saya akan lakuin ini gitu loh. Kalau memang ini jalannya, saya akan lakuin dengan tulus, saya doa itu. Saya tulus, yang penting ya yang di atas yang kasih jalan. Kalau ada kendala apa, tolong saya dituntun gitu loh. Karena kalau yang kita jalan ke kolong-kolong tol begitu, memang kan kalau orang yang nggak ngerti, nggak kenal, daerahnya cukup rawan gitu. Nah, ibu saya sampai kecapean, infus. Di situ saya cuma bisa berdoa lagi. Tuhan coba kasih saya jalan ini. Aduh, udah nggak sanggup saya ini. Gimana caranya biar saya bisa sanggup untuk bagiin ini, saya bisa masakin, saya bisa penuhin gitu loh tugasnya, saya bilang gitu. Akhirnya saya diketemukan gitu loh. Betul-betul besoknya itu langsung diketemukan sama dulu anggota saya sih, yang mereka memang bisa masak dan mereka juga bukan orang yang berada juga, dan mereka mau kerja, punya keinginan mau kerja. Nah, di situ saya dipertemukan, dikasih kayak keajaiban gitu loh. Nah, dan dikasih orang yang tepat untuk bisa cari lokasi, yang bisa bantu saya bagi-bagiin. Itu kita punya satu kesepahaman. Jadi kita punya visi itu pada saat kita berbagi nasi, ada satu kebahagiaan yang tidak ternilai. Jadi mereka itu, kita kasih nasi, mereka langsung makan. Dan rata-rata orang kalau mau minta nasi, pasti mereka mau makan nasi. Nggak mungkin dia mau jual, nggak mungkin dia mau kemana-mana. Mungkin dia kasih anak dia atau kasih siapa ya, itu nggak masalah. Tapi pasti dimakan gitu. Prinsip saya itu sebenarnya saya tulus. Jadi berbagi itu saya tulus. Walaupun maksudnya saya ditugaskan itu dari teman-teman sahabat-sahabat donatur, saya ditugaskan untuk membagi. Niat saya cuma satu, mau ketemu preman, ketemu apa, mereka semuanya baik-baik Pak. Karena kenapa? Kita, Pak, ini saya mau kasih rezeki, ada sumbangan, ini tanpa ada politik, memang kemanusiaan, pengen berbagi kebahagiaan, ada sekota nasi, malah kita dibantu Pak. Kita dikawal sampai ke dalam ini. Oh, lewat di sini Pak, di sini banyak, ini ada orang tua, di sini banyak anak-anak, di sini ada yang sakit, mereka yang tuntun gitu. Nah itu beda Pak gitu. Apa yang saya dapat itu ketenangan hati, terus kita lebih stabil. Namanya anak muda Pak, kita punya ambisi Pak. Ambisi besar itu kita pengen sukses, pengen ini, pengen itu. Tapi karena ada berbagi ini, dari zaman dulu Pak sampai sekarang sih saya nggak pernah berbagi. Semenjak zaman COVID ini saya mulai bisa berbagi, pikiran saya stabil. Pikiran stabil, terus saya diketemuin dengan lingkungan yang lebih positif. Jadi apa yang kita ceritakan itu, kita obrolin itu semua positif. Saya juga pernah dihujat orang, teman-teman padahal. Sandi, kamu ngapain berbagi? Gitu. Itu kerjaan yang kayak nggak ada masa depan katanya gitu. Kalau saya sih orangnya, saya punya prinsip ya apa yang saya rasa benar saya lakuin gitu. Karena saya nggak rugiin orang gitu. Sampai sekarang itu Pak, masih ada sebagian begitu. Nah, jadi kalau sampai sekarang ini kayak teman-teman saya pengen berbagi, biasanya saya ajak dulu ngobrol. Biar kita punya
satu visi gitu loh. Visi kita, oh gimana? Nah gimana? Oh kita berbagi nasi, bisa gimana? Nah, yang penting hatinya gimana gitu. Nah, karena yang saya inginkan Pak bukan jumlah dia berbagi, tapi dia bisa jadi satu kebiasaan Pak. Walaupun dia punya kesanggupan sebulan 10 kotak nasi aja, saya terima. Tapi konsepnya dia tahu gitu loh. Kita itu berbagi kebahagiaan. Apa salahnya? Ya mudah-mudahan kalau kita dapat feedback itu ya terserah dari yang di atas ya Pak ya. Kita kalau saya sih nggak berharap. Ya, tapi sampai sekarang itu ada aja Pak jalan yang baik yang dikasih buat saya yang untuk ke masa depan itu ya pelan-pelan Pak, tapi maksudnya tanpa kita sadari, tapi kalau kita flashback, oh iya benar, karena kita orangnya baik, nggak neko-neko, tulus juga berbagi, kan ini tugas Tuhan Pak ya, kita nggak tahu Pak ya, saya selama ini sampai sekarang saya jaga prinsip saya itu jangan sampai saya mencong gitu loh. Yang anggota saya juga saya kasih tahu, ini bukan mereka lihat saya Pak, bukan lihat Binto, tapi ngelihatnya ini tugas mulia. Kita itu lakuin tugas, jadi kita jangan aneh-aneh gitu. Yang penting kita jujur, ikhlas, rezeki nggak akan putus, saya bilang. Keluarga saya ini banyak diberi kemudahan, banyak juga rezeki saya itu kadang saya nggak kepikiran, tiba-tiba jadi rezeki gitu loh. Jadi selama ini saya prinsipnya saya jalanin aja Pak. Nah, yang paling penting itu saya jadinya kepribadiannya jadi stabil. Stabil, kita lebih berpikir gimana ya, hidup itu kayaknya kalau nggak berarti Pak, kalau nggak berguna buat orang banyak. Ngapain kita punya banyak duit, tapi maksudnya nggak berguna gitu loh Pak. Kalau hanya beli mobil, beli ini ya maksudnya menurut saya bukan, ya biasa aja gitu loh Pak. Kalau kita berbagi sedikit, mudah-mudahan rezekinya lebih banyak. Karena kenapa? Tuhan itu pasti kasih rezeki kita kalau kita bisa memberi rezeki lebih banyak lagi kepada orang banyak Pak. Disitulah saya ngomong kenapa hidup kita itu harus bisa berguna buat orang banyak. Bisa punya perusahaan banyak, bisa punya berbaginya banyak gitu. Itu aja sih Pak pesan dari saya.